Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembahasan tentang faktor manusia. Sebelumnya kita akan mengenal dulu bahwa kita punya aspek sistem dari komputer, yaitu terdiri dari 3 hal: hardware, software, dan brainware. Hardware pasti sudah tahu ya, apa saja yang termasuk dengan hardware, kemudian apa saja yang termasuk dengan software, dan brainware sendiri adalah manusianya. Kemudian untuk faktor manusia itu ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu pertama tentang dari segi penglihatannya, pendengaran, sentuhan, kemudian permodelan sistem pengolahan, dan juga nanti ada pengendalian motorik. Oke. Untuk penglihatan, dalam interaksi manusia komputer, manusia itu akan dilihat dari fungsi penglihatannya ya, yaitu berupa mata. Bagaimana mata ini mempunyai fungsi menerima impuls dari benda fisik yang dilihat, kemudian diolah berdasarkan interpretasi stimulus ya. Jadi sudah ada stimulus yang diberikan kepada mata. Kemudian di sini secara spesifik kerja mata adalah untuk menerima cahaya, kemudian memantulkan objek ya, kemudian juga di sini nanti akan mendeteksi pola dan juga pergerakan. Nah, terus dalam dunia komputer, istilah-istilah yang digunakan untuk penglihatan manusia diantaranya adalah yang pertama ada luminas. Luminas ini membahas tentang banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Ya, semakin besar luminas atau cahaya yang dipantulkan dari objek, maka rincian yang dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Ya, jadi semakin banyak cahayanya akan semakin jelas dilihat oleh mata. Dan yang istilah yang kedua adalah kontras. Kontras adalah hubungan antara cahaya yang dikeluarkan dan juga cahaya dari latar belakang objek tersebut ya. Jadi misalkan pemilihan background dengan tulisan di atasnya itu dilihat atau kontras atau tidaknya. Kemudian kecerahan, yaitu tanggapan subjektif pada cahaya ya, brightness biasanya kita sebutnya. Kemudian ada sudut ketajam dan juga ketajaman dari penglihatan. Ini adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih bisa melihat sebuah objek dengan jelas ya. Kemudian medan penglihatan ini juga sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh ke berapa, kemudian ke kanan terjauh juga berapa. Ini dibagi menjadi 4 daerah, yaitu ada penglihatan binokuler, ada monokuler kiri, monokuler kanan, dan juga daerah buta. Daerah buta berarti daerah-daerah yang tidak bisa terlihat oleh mata manusia. Kemudian istilah yang lazim kita dengar di bagian penglihatan manusia adalah warna, yaitu keselarasan penggunaan warna. Ada beberapa warna yang memang bisa dibedakan oleh manusia, yaitu normalnya manusia bisa membedakan sekitar 128 warna yang berbeda. Nah, warna ini sangat berpengaruh. Jika sesuai atau memang tepat pemilihannya, maka akan mempertinggi efektivitas dari tampilan grafis yang kita buat. Ibu sajikan beberapa kombinasi warna yang dianggap baik ya, seperti ini kurang lebih. Kemudian ada juga jadi dia kontrasnya juga baik ya, tidak seperti misalkan contoh kombinasi yang buruk seperti ini, backgroundnya putih tapi kemudian warnanya terang, maka akan mengganggu mata kita untuk memproses informasi. Atau mungkin backgroundnya gelap tapi warna tulisannya juga gelap, ini juga tidak tepat, atau kombinasi warna yang buruk. Nah, ini beberapa contoh-contoh kombinasi warna yang buruk. Nah, Bu, bagaimana agar tahu kombinasi warna yang baik? Itu banyak sekali website yang menyediakan rekomendasi kombinasi warna. Ini beberapa website yang Ibu cantumkan, silahkan bisa dicek ya. Misalkan kalian mau membuat desain, mau membuat interface, kalian bisa melihat beberapa contoh atau rekomendasi kombinasi warna dari website-website ini. Kemudian warna sendiri dalam pemilihannya memiliki 3 aspek. Kalau kemarin Ibu jelaskan bahwa secara aspek psikologis misalnya warna itu punya perbedaan ya, yaitu bagaimana menggunakan tampilan yang secara simultan menampilkan warna yang tajam. Ini harusnya dihindari. Merah dan hijau tidak
ditempatkan secara berseberangan, kemudian juga pemilihan warna yang sesuai dengan klien atau penggunanya. Kemudian dari aspek perseptual atau ketajaman dan juga kecerahan, ya, bisa dibedakan pada bentuk tercetak tapi tidak pada tampilan warnanya. Nah, ini tadi di contoh yang kombinasi buruk itu terlihat ya dari segi perseptual bagaimana sebaiknya warna dipilih kombinasinya. Kemudian dari segi aspek kognitif, jangan menggunakan warna yang berlebihan, jangan menggunakan warna yang sama kemudian tapi pesannya berbeda ya, misalnya tombol-tombol yang memang perlu penekanan maka diberikan warna yang berbeda. Kecerahan juga akan menarik dari perhatian penggunanya. Nah, itu adalah aspek warna ya, dari istilah warna yang ada di penglihatan manusia. Nah, dengan adanya penglihatan manusia itu disesuaikan dengan teknologi layar komputer karena penglihatan manusia itu berinteraksinya melalui layar ya. Jadi ada beberapa teknologi, kemudian ada di sini cathode ray tube, kemudian plasma display, liquid crystal display sampai light emitting diode atau LED ya yang sekarang banyak digunakan. Nah, faktor yang kedua dari manusia adalah pendengaran. Ya, kita ketika berinteraksi dengan komputer, maka diperhatikan juga pendengarannya, berapa nih maksimal pendengaran yang bisa dideteksi oleh manusia ya. Ternyata manusia punya ambang batas ya ketika mendengarkan suara ya. Kemudian jika suara yang kita sajikan berlebihan, maka yang ada tidak terdengar atau bahkan bisa merusak telinga manusia. Ini beberapa device yang digunakan untuk interaksi manusia komputer dengan manusia ya. Ini perbedaannya mungkin bisa kalian ketahui ya, bahwa ini ada headphone, headset, kemudian earphone, handsfree ya, kemudian juga ada speaker. Oke, faktor yang ketiga dari manusia adalah sentuhan ya, menggunakan tangan, indera perasa kita gitu ya. Bagaimana ini merupakan sarana manusia untuk berinteraksi dengan komputer, misalnya penggunaan mouse, penggunaan keyboard ya di sini ya. Jadi akan disesuaikan nih kira-kira penekanannya dengan tangan manusia yang tidak membebani itu seperti apa pengaturannya. Ya, ini dua contoh yang berbeda. Keyboard dari tahun 1984 ya. Kemudian yang sekarang ini ada 2020. Kemudian sudah didesain menjadi lebih nyaman untuk digunakan oleh manusia. Dan faktor berikutnya adalah faktor permodelan sistem pengolahan. Komputer dan manusia itu punya konsep yang sama, yaitu mereka punya input, proses, lalu kemudian output ya. Nah, kalau manusia seperti apa? Manusia inputnya ya melalui indera atau panca indera mereka, yaitu tadi misalnya melalui ada informasi yang didapat melalui penglihatan, melalui misalkan rasa atau sentuhan gitu, melalui pendengaran. Kemudian oleh manusia informasi tersebut diolah atau diproses di dalam memorinya ya. Kemudian menjadi outputnya itu bisa berupa reaksi ataupun yang lainnya ya. Jadi komputer dan manusia dianggap sebagai sistem pemroses informasi di mana alurnya ada input, kemudian proses, dan kemudian juga output. Nah, ini secara sistem pemrosesan manusia ya, ada pengolahan secara otomatis, pengolahan sadar ya. Otomatis itu biasanya berupa refleks ya. Pengolahan sadar berarti kita berupa setelah kita mendapat informasi lalu kita proses dulu gitu. Tapi kalau refleks itu biasanya langsung secara spontan. Begitu juga dengan komputer. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini pengolahan informasi juga bisa dibagi menjadi dua, secara sadar tadi ya, ketika rangsangan, dan pengolahan secara otomatis atau refleks ya. Nah, ini bagian memori manusia, yaitu ada lingkungan luar, kemudian dia memberikan inputan berupa informasi, kemudian masuk ke memori jangka pendek, sampai kemudian ada juga yang masuk ke memori jangka panjang. Nah, faktor manusia yang terakhir adalah faktor pengendalian motorik. Responder utama pada manusia adalah dua tangan yang berisi 10 jari dan dua kaki dan satu suara ya. Pengendalian
untuk faktor berikutnya adalah faktor pengendalian motorik tadi ya. Pengendalian motorik di sini adalah waktu yang diperlukan untuk menanggapi stimulus atau waktu dan reaksi gerak. Tadi untuk pertama manusia itu misalnya mengetik dengan 10 jari gitu ya. Mengetik dengan 10 jari itu bisa dilatih, bahkan bisa mencapai 1000 huruf untuk per menitnya. Nah, kemudian pengendalian motorik ini juga dibedakan menjadi dua bagian, yaitu waktu reaksi dan juga waktu pergerakan. Kalau waktu reaksi itu bergantung pada stimulusnya, ya. Stimulusnya itu berupa visual, auditori ataupun dari rasa sakit, ya. Kemudian untuk pergerakan itu biasanya tergantung dengan usia. Semakin muda usianya maka pergerakannya biasanya akan makin cepat. Nah, sedangkan waktu yang diperlukan untuk menanggapi stimulus biasanya adalah waktu reaksi ditambah waktu gerak. Bertambahnya waktu reaksi mengurangi akurasi pada operator ya yang tidak terampil. Tapi hal ini tidak berpengaruh pada operator yang terampil ya. Kalau semakin banyak stimulus misalkan, biasanya operator yang kurang terampil dia akan terpengaruh gitu, tapi kalau yang sudah terampil tidak akan terpengaruh ya. Kemudian berikutnya adalah aspek ergonomik. Ergonomik ini terkait dengan fisik manusia ya. Jadi adalah aturan atau norma yang terdapat dalam sebuah sistem kerja. Ergonomi diperlukan karena setiap aktivitas atau pekerjaan sebaiknya adalah dicari nyamannya ya, bagaimana agar suatu pekerjaan itu bisa dilakukan dengan nyaman. Jika pekerjaan itu dilakukan dengan nyaman, maka bisa menghindari kecelakaan kerja, kemudian bisa meningkatkan produktivitas dan lain sebagainya. Nah, untuk keluhan-keluhan yang sering muncul jika faktor ergonomik ini tidak diperhatikan, diantaranya adalah sakit kepala, mata kering, nyeri leher, kemudian otot bahu seperti kram ya, kesemutan ataupun yang lainnya. Nah, aspek yang berhubungan dengan ergonomik ada 7 hal. Yang pertama adalah pengukuran dan antropometrik. Antropometrik ini adalah bagaimana bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia. Misalnya mouse itu diciptakan dengan ukuran tangan manusia, kira-kira standarnya seberapa besar gitu ya. Keyboard juga seperti itu, jari manusia itu standarnya berapa besar untuk bisa menyentuh itu. Kemudian ada mungkin untuk di ruangan kerja meja, kemudian kursi, itu ditentukan dari pengukuran tubuh manusia atau yang biasa disebut dengan antropometrik ya. Tentu saja tujuannya adalah untuk memperoleh keseimbangan antara teori dan juga acuan-acuan di suasana kerja yang akan dibangun. Kemudian yang kedua, aspek ergonomik dari stasiun kerja itu yang pertama ada pemasukan data ya, yaitu pekerjaan yang berorientasi pada hard copy lebih banyak memerlukan pengetikan daripada melihat ke layar tampilan. Ya, biasanya untuk pekerjaan pemasukan data seperti ini operator butuh kursi yang lebih baik dan bisa diatur ya. Papan ketiknya juga lebih fleksibel ya. Kemudian posisi dokumen dan kualitas dokumen sumbernya juga baik. Kemudian yang kedua, aspek ergonomik dari stasiun kerja yang pekerjaannya adalah mengakuisisi data. Ini pekerjaannya lebih banyak melihat layar tampilan, berarti layar tampilannya harus dipilih dengan kualitas karakter yang baik ya. Pekerjaan yang berikutnya dari stasiun kerja adalah pekerjaan interaktif. Jadi ini usernya lebih banyak tidak diam di tempat tapi bergerak dalam pekerjaannya. Kemudian aspek ergonomik yang berikutnya adalah pencahayaan. Bagaimana diatur agar posisi komputer kita misalkan di ruang kerja itu terhindar dari cahaya yang terlalu terang, misalkan backlight gitu ya. Jadi bagaimana diatur sedemikian rupa. Nah, cahaya sendiri ada yang cahaya langsung, ada juga cahaya yang tidak langsung atau cahaya pantulan ya. Nah, letak komputer yang seperti ini karena ada terpantul dari A dan B ya, lampu ini bisa mengakibatkan silau. Kemudian aspek ergonomik berikutnya adalah berkaitan dengan suhu dan juga kualitas udara. Bagaimana kelembaban dari sebuah ruangan kerja diatur ya,
sebaiknya menggunakan air conditioner kalau misalkan kita bekerja dengan menggunakan komputer ataupun laptop. Kemudian aspek ergonomik berikutnya adalah gangguan suara. Bagaimana manusia sangat sensitif terhadap perubahan suara. Jadi mungkin stasiun kerjanya dipilih yang tidak berdekatan dengan konstruksi gitu ya, pekerjaan konstruksi, jadi tidak bising gitu, untuk mengganggu, jadi tidak terganggu untuk pekerjaan yang berhubungan dengan komputer. Kemudian dari segi kesehatan dan kenyamanan kerja bisa dipengaruhi oleh kondisi umum dari kesehatan orang sendiri atau kesehatan dari user sendiri. Rutinitas pekerjaan yang berhubungan dengan komputer misalnya bisa menyebabkan penurunan kondisi kesehatan seseorang. Biasanya kalau terlalu lama banyak duduk ya misalkan, maka dia bisa terkena penyakit ginjal kalau jarang minum misalnya. Terus kemudian kalau misalkan terlalu banyak menatap layar, itu juga berpengaruh pada radiasi ataupun mata ya, kesehatan mata. Nah, kemudian aspek ergonomik juga memperhatikan kebiasaan dalam bekerja ya. Apakah dia biasa bekerja santai ya, kemudian bagaimana posisi duduknya, ataukah biasa misalkan melengkung ya, merunduk gitu ya. Jadi itu bisa disesuaikan dengan kebiasaannya bekerja. Nah, kebiasaan ini sebaiknya diatur agar menciptakan suasana yang senyaman mungkin, tapi juga menjaga kesehatan dari usernya ya. Misalnya tidak terus-menerus menatap layar, mengambil istirahat sejenak ya. Kemudian tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama tanpa istirahat ya. Kemudian juga perlu beberapa kali stretching ya, misalnya jangan terlalu duduk terus, tapi misalkan dalam waktu 1 jam sekali berdiri, kemudian stretching dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh posisi yang benar ya. Jadi kita punya sudut jari, tangan dan sebagainya. Kalau kita menggunakan posisi yang benar, otomatis ketahanan kita dalam bekerja akan lebih lama karena badan kita tidak akan mudah capek ya. Tapi ketika posisi kita yang salah, maka banyak titik-titik di tubuh kita yang berkaitan dengan ergonomik tadi menjadi lebih cepat lelah gitu ya, sehingga akhirnya produktivitas kita pun berkurang. Nah, ini juga contoh cara memegang mouse itu ya, itu ternyata ada cara-cara yang memang lebih baik dilakukan agar misalkan kenyamanan untuk dalam bekerja ya. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari Ibu untuk materi terkait dengan faktor manusia. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.